teman-teman dan pemirsa semua, berjumpa lagi dengan kami dari tim Spikon Channel. Kali ini kita berada di sebuah tempat, yaitu tepatnya Kompleks Percandian Klothok. Di belakang saya ini adalah Candi Elit atau Candi Pertama. Kalau orang Jawa menyebutnya Taruna. Dan pemirsa, mulai hari ini kita dari tim Spikon Channel akan melakukan perjalanan panjang. Sebuah perjalanan untuk menelusuri, meniti jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur kita terdahulu. Dan perjalanan tersebut akan kita mulai dari sini, dari tempat ini. Setelah ini dan di video-video selanjutnya, kita akan banyak menemukan atau menampilkan tempat-tempat bersejarah ataupun lokasi-lokasi penting yang syarat dengan sejarah peradaban bangsa. Sehingga kami merasa perlu untuk mengungkapnya, untuk menggali sesuatu yang kira-kira bermanfaat bagi kita semua anak cucunya di negeri tercinta ini. Baik pemirsa, mari ikuti perjalanan kami. Pertama-tama kita akan menelusuri dulu percandian ini. Mari. Baik teman-teman, kita sudah sampai di lokasi candi yang kedua, yaitu Candi Madya atau candi bagian tengah. Teman-teman semua pasti ingat lokasi ini kan? Ya, kita pernah eksplor di sini kan di video kita yang lalu. Karena kita sudah pernah membahasnya panjang lebar, saya rasa kita tidak usah berlama-lama di tempat ini. Monggo kita lanjut perjalanan saja, langsung menuju ke atas. Monggo, teman-teman, kita langsung ke candi utama. Baik pemirsa, kita sudah hampir sampai di candi utama. Saat ini lokasi kita di sini adalah sebuah altar. Jadi pada zaman leluhur kita dulu, pusat peribadatan umat itu dilakukan di sini, sembahyangnya di sini. Tidak langsung di candinya karena itu wilayah sakral. Jadi candinya ada di depan kita sana, tepat di sebelah timur dari altar ini. Jadi kalau kita ini menghadap candi berarti menghadap ke timur. Kita tadi sudah dari Candi Taruna dan Candi Madya yang berada di sebelah barat. Jadi tata krama ini atau unggah-ungguh ini oleh generasi muda, generasi kita, generasi milenial saat ini sudah sering diabaikan atau dilupakan. Padahal unggah-ungguh atau tata krama itu penting sekali, karena itu membuktikan seberapa beradab budaya kita. Itu mencerminkan seberapa mulia budi pekerti kita sebagai manusia. Jadi dalam kesempatan kali ini sekaligus saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman semua dan pada kami semua, agar jangan sampai meninggalkan sopan santun atau melupakan budi pekerti. Karena ingat, sekali lagi, itu adalah salah satu bukti keluhuran bangsa kita. Baik, monggo teman-teman, kita lanjut ke candi utama. Pemirsa, inilah candi utama. Jadi kita tadi sudah dari bawah, mulai dari Candi Taruna, Madya, kemudian kita sudah sampai di sini di Candi Utama. Candi Utama ini pemirsa tepat di atas bukit.
ini dulu rata dengan tanah. Jadi dulu tanah segini tingginya, jadi rata dengan tanah. Kalau pemirsa bisa lihat, ketinggian candi ini sejajar dengan Candi Mas Kumambang. Jadi Mas Kumambang di sana itu juga candi, teman-teman. Harap diketahui, dulu sebelum candi ini dibangun di era Majapahit, lokasi ini dulunya adalah situs megalitikum, peninggalan nenek moyang kita, yaitu bangsa Lemurian, yang berupa tatanan batu seperti di Gunung Padang. Batu-batu tersebut sengaja dipasang, ditata di sini untuk mentransmisikan daya atau power dari piramid di atas sana, kemudian ditangkap di tempat ini dan dilanjutkan ke Candi Mas Kumambang. Nah, dari Candi Mas Kumambang kemudian dipancarkan ke masyarakat luas. Itu fungsi lokasi ini di zaman megalitikum. Dan di era Majapahit, leluhur kita membangun tempat-tempat peribadatan di lokasi-lokasi tersebut. Selain untuk menjaga dan melestarikan tempat itu, juga untuk memperkuat fungsinya, agar daya pancar yang ditangkap dari atas sana, yang berupa energi positif, energi kedamaian, energi kerukunan, energi cinta kasih dari alam para dewa, bisa ditransmisikan, bisa disebarkan ke masyarakat luas secara lebih intens. Oke pemirsa, karena kita sudah pernah melakukan eksplor di wilayah candi ini, tepatnya di video kita yang lalu, dan kita ketahui bahwa percandian ini dahulunya di bawah kepemimpinan Hyang Resi Warang Agung. Dan saya rasa kita sudah cukup jelas untuk mengupasnya. Maka kali ini sebaiknya kita lanjutkan perjalanan. Kita akan berjalan ke atas, kita akan mencoba menemukan titik-titik tempat bersejarah yang lain. Monggo teman-teman, istirahatnya cukup, kita lanjutkan perjalanan. Oke. Baik teman-teman dan pemirsa, kita sudah sampai di sebuah lokasi yang cukup menarik bagi kami, sehingga kami merasa ada perlunya untuk menyelami lokasi ini. Seperti teman-teman lihat di belakang kami ada sebuah keping batu. Jadi di tempat ini, atau lebih tepatnya di sekitar lokasi ini, dulu ada seorang petapa wanita yang bernama Nyai Sumpring. Setelah penyelidikan kami tadi pemirsa, kita ketahui bahwa Nyai Sumpring ini adalah abdi setia dari Bri Ndoho, atau pemirsa lebih mengenalnya dengan Kiai Ndoho. Mungkin lebih familiar dengan nama itu. Kiai Ndoho adalah merupakan saudara kembar dari Kiai Ndoko. Kiai Ndoho ini dikarenakan kesetiaan dan loyalitasnya kepada Prabu Jayabaya, maka oleh Sang Prabu beliau diangkat sebagai Mahapatih. Dan Kraton Ndoho adalah istana kepatihan di era itu. Nama kepatihan Ndoho itu sendiri diambil dari nama Kiai Ndoho atau Bri Ndoho. Dan Nyai Sumpring ini adalah abdi dalam beliau, abdi dalam Bri Ndoho tadi. Dan kesetiaan dari Nyai Sumpring ini pemirsa, ternyata bukan hanya terjadi pada saat
Kyai Doho tadi menjadi Mahapatih, bahkan hingga beliau lengser ke Prabon atau menempuh jalan pertapaan di lokasi Gunung Koto ini, mungkin pemirsa pernah mendengar nama Selo Bali. Itu adalah tempat penyepian atau pengasingan dari Kyai Doho tersebut. Nyai Sumpring rupa-rupanya masih teguh memegang kesetiaannya kepada Bre Doho, sehingga mengikuti junjungannya sampai ke tempat ini. Nyai Sumpring ini bukan hanya abdi dalam Kyai Doho di kehidupan sekarang, namun rupanya Nyai Sumpring tersebut adalah abdi setia dari Bre Doho semenjak di kelahiran sebelumnya. Sebagaimana Garuda Jantayu yang lahir kembali demi mendampingi kelahiran atau reinkarnasi Sang Wisnu, seperti itu pula rupa-rupanya Nyai Sumpring ini juga menempuh kelahiran berulang-ulang demi mendampingi majikannya. Dia lahir sebagai Nyai Sumpring dan junjungannya lahir sebagai Kyai Doho. Di sini kita melihat adanya keterikatan yang sangat panjang, sehingga harus terjadi beruntun berkali-kali kelahiran. Nah, apakah pemirsa tahu apa yang menyebabkan tali beruntun ini tadi, sehingga dia terus terjadi dan tidak pernah putus? Itu dinamakan hutang karma. Dan dalam kesempatan kali ini, di lokasi ini, ada baiknya kita membahas hal tersebut. Banyak di antara kita di dalam kehidupan saat ini yang seringkali itu mengeluh, kok hidup saya seperti ini, kok susah terus, nggak ada enaknya. Mungkin ada sebagian teman-teman atau pemirsa yang mengalami hal ini, dan terlintas di benak kita, dalam pikiran kita, kira-kira kesalahan apa, karena apa yang telah saya perbuat di dalam kehidupan saya sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang terlintas di pikirannya seperti itu. Ya, memang hal itu bisa terjadi. Namun, yang terpenting di sini adalah bukan mengingat-ingat, meratapi, ataupun menyesali buah-buah karma dari kehidupan kita sebelumnya. Akan tetapi, yang diperlukan adalah penyadaran diri, menginsafi kesalahan, dan bergerak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Menanam perbuatan-perbuatan baru atau karma-karma baru yang lebih baik. Oke, teman-teman, kita akan mencoba menjelaskannya secara lebih rinci. Namun, sekali lagi, ini hanya dari pengetahuan kami yang sangat terbatas. Sehingga, jika ada kurang atau salah, harap dimaklumi. Oke, yang pertama-tama, teman-teman, kita harus tahu betul, paham betul apa kesalahan kita di kehidupan sebelumnya. Kita harus menemukan, kita harus menyelami apa yang menjadi sebab atau sumber kesalahan tersebut, sumber dari dosa-dosa tersebut. Apakah itu sifat rakus kita, ataukah itu sifat kejam dari kita, atau sifat sembrono kita mungkin, sifat liar kita, atau sifat kurang ajar kita. Mungkin dari itu, atau mungkin dari saking lengahnya kita, sehingga kita gampang terlena, mudah tergoda, mudah diombang-ambingkan dan dipengaruhi suasana. Jadi kita harus menemukan sumber atau inti dari semua penyebab dosa-dosa kita. Itu langkah pertama. Kita harus menemukan sumber kesalahan di masa lalu. Kemudian kita harus mengakuinya. Di langkah kedua ini adalah pengakuan. Karena kita menginsafi, kita mengakui kesalahan-kesalahan diri, maka artinya kita juga harus siap menerima semua konsekuensi yang harus kita jalani dalam kehidupan sekarang ini. Seperti contohnya nasib yang selalu tidak beruntung tadi, nasib kita yang selalu bosok tadi itu. Misalnya seperti itu. Kita harus menerima itu, menerima dengan lapang dada. Jadi ingat ya teman-teman, yang ketiga, kita harus punya kemauan teman-teman, kemauan untuk berubah,
kemauan untuk transformasi batin, transformasi kesadaran, mengubah semua sifat-sifat buruk, mengubah sumber-sumber kesalahan kita di kehidupan sebelumnya, mengubahnya menjadi lebih baik di kehidupan ini. Dengan kesimpulan sederhana, bisa dikatakan menanam karma baru, menanam karma baik, sehingga karma baik yang kita tanam ini bisa mengalahkan atau menandingi karma buruk kita dari kehidupan sebelumnya. Jadi 3 itu ya pemirsa, harap diingat-ingat. Hanya dengan cara inilah manusia bisa memutus rantai karma dari kehidupan dia sebelumnya. Jadi itu intinya pemirsa yang bisa kita gali dari tempat ini. Namun meskipun demikian, teman-teman jangan tergesa-gesa punya pemikiran yang negatif bahwa Nyai Sumpring ini punya hutang karma yang harus dibayar kepada Kyai Ndoho. Bukan seperti itu. Ini kasus yang berbeda. Nyai Sumpring ini harus terlahir kembali, bukan karena hutang karma, bukan karena nyaur hutang, tapi itu adalah buah dari sumpah atau janji dari Nyai Sumpring dalam kehidupannya yang dahulu. Jadi ini pemirsa, seperti contoh misalnya Mas Sabto ini bersumpah, berjanji sepenuh hati, disaksikan langit dan bumi, bahwa di dalam setiap kelahiran dia akan selalu mendampingi Mas Ngatemo misalnya. Nah, sumpah itu tidak akan pernah terputus dan akan terus terjadi dalam kelahiran Mas Sabto di kemudian hari. Seperti itu berulang-ulang terus. Dia harus membayar karma dari sumpahnya tadi atau konsekuensi dari sumpah yang dia ucapkan. Seperti itu. Jadi pemirsa harus hati-hati nih, jangan sembarangan bersumpah, jangan asal ngomong, jangan asal janji, jangan asal jebak istilah Jawanya. Jaga mulut, jaga pikiran, jaga tindakan. Sadari semua kesalahan dan bertekad untuk menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih positif, menanam karma-karma baru yang lebih baik, sampai karma-karma baik yang kita tanam di saat ini bisa menandingi karma-karma buruk yang kita tanam di masa lalu. Baik teman-teman, saya rasa cukup itu dulu. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi untuk terus menggali dan menemukan nilai-nilai keluhuran yang ditinggalkan oleh para leluhur kita yang berserakan di seluruh Nusantara tercinta ini. Oke, jangan lupa ikuti terus perjalanan kami di episode selanjutnya. Evolusi batin bukanlah sebuah perjalanan untuk menemukan sang kebenaran, akan tetapi adalah sebuah proses untuk menemukan dirimu sendiri.